Di kaki Gunung Lawu, terdapat sebuah desa kecil bernama Wonoayu. Desa itu terkenal akan ketenangan dan keramahan warganya. Sawah menghampar luas, sungai jernih mengalir, dan hutan lebat menjaga desa dari angin keras. Namun, di balik ketenangan itu tersimpan banyak cerita mistis. Salah satunya adalah tentang ajian pemikat yang disebut Jolo Sutro. Kakek-kakek di desa sering berkumpul di gardu sambil bercerita. Mereka menyebut Jolo Sutro sebagai ajian yang mampu membuat siapapun terpesona. Konon, pemiliknya bisa memikat hati perempuan hanya dengan tatapan. Namun, ajian itu tak bisa didapat dengan mudah. Ada laku berat yang harus ditempuh, penuh bahaya dan ujian batin. Warga desa memperingatkan anak-anak muda untuk tak sembarangan mencarinya. Sebab, ajian itu bukan sekadar ilmu pengasihan. Ia membawa konsekuensi besar. Siapapun yang menyalahgunakannya akan berakhir tragis. Namun, tetap saja, rasa ingin tahu manusia tak bisa dibendung. Dari situlah kisah ini bermula. Saka adalah seorang pemuda berusia 20 tahun, tinggi tegap dengan wajah sederhana. Sehari-hari ia bekerja membantu orang tuanya di sawah. Meski rajin, hatinya sering gelisah. Ia merasa hidupnya hambar karena tak pernah berhasil memikat hati gadis yang ia sukai. Perasaan itu membuatnya gelap mata. Di pasar desa, Saka sering memperhatikan Lestari, putri seorang pedagang kaya. Gadis itu cantik, tutur katanya lembut, dan selalu menebar senyum. Namun, Saka hanya bisa memandang dari kejauhan. Setiap kali ia mencoba mendekat, keberanian lenyap begitu saja. Rasa minder menghantam dirinya. Suatu malam, ketika duduk di tepi sungai, Saka mendengar bisikan aneh. Bisikan itu seolah memanggil namanya dan menyebut sesuatu tentang ajian Jolo Sutro. Saka terperanjat, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Sejak malam itu, pikirannya hanya tertuju pada satu hal: menemukan ajian legendaris itu. Malam-malam berikutnya, bisikan itu semakin sering terdengar. Saka merasa seolah ada yang menuntunnya. Suara itu berkata bahwa rahasia Jolo Sutro tersimpan di hutan angker di sisi timur desa. Hutan itu jarang dimasuki warga karena konon dihuni makhluk gaib. Namun, rasa penasaran Saka mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk berangkat menjelang tengah malam. Bulan purnama menggantung, sinarnya menembus sela pepohonan. Suara jangkrik terdengar nyaring, bercampur dengan desir angin yang menambah suasana mencekam. Saka melangkah pelan, menyingkirkan ranting kering yang menghalangi jalan setapak. Di dalam hutan, udara semakin dingin. Saka merasa ada tatapan yang mengikutinya dari balik pepohonan. Sesekali ia menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah pohon besar berusia ratusan tahun. Di sanalah suara itu terdengar lebih jelas, menyuruhnya untuk duduk bersila. Ketika Saka menutup mata, tiba-tiba udara di sekitarnya bergetar. Bayangan hitam muncul dari balik pohon, membentuk sosok manusia tua berjubah lusuh. Wajahnya samar, matanya merah menyala, dan suaranya bergema. "Engkau yang mencari Jolo Sutro?" tanyanya dengan nada dingin. Saka gemetar, tetapi mengangguk pelan. Bayangan itu tertawa panjang, suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Banyak yang datang sebelummu, tapi tak seorang pun berhasil. Ajian ini bukan mainan. Ia bisa memberimu kekuatan memikat hati, tapi juga bisa menjerumuskanmu ke jurang kehancuran." Kata-kata itu menusuk telinga Saka, namun ia tetap bertekad. "Kalau kau ingin, ada syaratnya," lanjut sosok itu. 3 malam berturut-turut, engkau harus bersemadi di bawah pohon ini. Jangan makan, jangan minum, jangan bicara. Jika engkau bertahan, maka Jolo Sutro akan terbuka bagimu."
Saka menelan ludah. Perjalanan berbahaya itu baru saja dimulai. Malam pertama semedi, Saka duduk bersila di bawah pohon besar itu. Udara malam menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Namun ia berusaha memejamkan mata, mengatur napas, dan menyingkirkan rasa takut. Setiap kali pikirannya goyah, ia teringat wajah Lestari yang menjadi alasan ia mencari kekuatan ini. Waktu berjalan lambat, suara hewan malam terdengar semakin dekat, bahkan sesekali seperti ada yang berbisik di telinganya. Sesosok bayangan putih melintas di depan mata, membuat jantung Saka berdetak kencang. Ia hampir saja berlari pulang, tapi segera mengingat syarat yang harus dipenuhi. Mundur berarti gagal. Hingga fajar menyingsing, Saka tetap bertahan. Tubuhnya lemah, bibirnya kering, tapi hatinya justru semakin mantap. Malam pertama berhasil ia lalui. Namun, ia tahu 2 malam berikutnya akan jauh lebih berat. Sebab, suara misterius itu berjanji bahwa ujian yang sebenarnya baru akan dimulai. Malam kedua, tiba. Langit mendung dan angin bertiup lebih kencang. Saka kembali duduk bersila di bawah pohon besar itu. Tubuhnya sudah terasa lemah, namun ia memaksakan diri. Ia tahu godaan yang datang kali ini akan lebih berat daripada sebelumnya. Dalam hati, ia terus menyebut nama Lestari sebagai penguat tekad. Tak lama, suara-suara aneh mulai terdengar. Ada tangisan perempuan, tawa anak kecil, dan erangan binatang buas. Semua terdengar bersahut-sahutan di telinganya. Saka menggertakkan gigi, menutup mata rapat-rapat, berusaha tidak terpengaruh. Namun, tiba-tiba ia merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Saat ia membuka mata, tampak sesosok perempuan berwajah pucat berdiri di depannya. Rambutnya panjang kusut, matanya merah darah, dan mulutnya menyeringai lebar. "Pulanglah, nak, atau kau akan mati di sini," bisiknya. Saka hampir goyah, tapi ia kembali memejamkan mata, membiarkan sosok itu menghilang bersama angin malam. Malam ketiga adalah penentuan. Saka kembali ke tempat semedi, meski tubuhnya sudah hampir roboh. Tak ada lagi kekuatan selain tekad. Ia duduk bersila, berusaha menenangkan pikirannya. Namun kali ini, ujiannya datang lebih keras. Hutan seolah hidup, suara-suara mengerikan bergema dari segala arah. Tiba-tiba tanah bergetar, dan pohon besar di depannya seperti bergerak. Dari balik akar pohon, muncul puluhan tangan hitam yang mencoba meraih tubuhnya. Saka merinding, keringat dingin bercucuran, namun ia tetap diam. "Jika kau takut, lari saja." Bisikan itu muncul lagi, tapi Saka tak bergeming sedikit pun. Hingga menjelang fajar, semua itu lenyap seketika. Hutan kembali sunyi, dan pohon besar itu tenang seperti semula. Saka jatuh tersungkur, napasnya terengah-engah. Namun di balik kelelahannya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ujian semedi telah ia lalui. Bayangan tua itu kembali muncul di hadapan Saka. Kali ini wajahnya lebih jelas, meski masih samar. "Engkau berhasil melewati 3 malam semedi, maka ajian Jolo Sutro kini akan kuberikan," ucapnya dengan suara bergema. Saka tertegun, tubuhnya bergetar karena bahagia sekaligus takut. Ia sadar, ini bukan ilmu biasa. Sosok tua itu menggerakkan tangannya seolah merajut benang tak kasat mata. Dari gerakannya, cahaya merah keluar dan melingkari tubuh Saka. Saka merasakan panas membakar dadanya, lalu berubah menjadi hangat. "Mulai saat ini, siapapun yang menatap matamu akan merasakan pesona tak tertahankan," lanjutnya. Namun, ia memberi peringatan keras. "Ingatlah, jangan gunakan ajian ini untuk keserakahan. Ajian ini hanya akan menuntunmu pada takdirmu, bukan sekadar untuk memuaskan nafsu."
Bila kau menyalahgunakannya, hidupmu akan hancur. Kata-kata itu menusuk hati Saka. Tapi ia hanya mengangguk dengan penuh semangat. Sejak menerima ajian Jolo Sutro, Saka mulai merasakan perbedaan. Tatapannya kini membawa daya pikat aneh. Ketika ia kembali ke desa, orang-orang menatapnya dengan kagum meski tanpa alasan jelas. Para gadis desa yang dulu tak pernah meliriknya, kini tersipu setiap kali bertemu pandang dengan Saka. Ia mencoba menahan diri, tapi perasaan itu sulit dikendalikan. Saat bertemu Lestari di pasar, Saka menatapnya sekali. Gadis itu langsung tersipu, wajahnya memerah dan tanpa sadar menghampirinya. "Mas Saka, apa kabar?" tanyanya dengan suara bergetar. Hati Saka melonjak gembira seolah impiannya mulai terwujud. Namun di balik itu, Saka merasakan keanehan. Tatapan Lestari bukanlah tatapan tulus. Ada sesuatu yang dipaksa, seperti benang gaib yang menarik hatinya. Saka tersadar bahwa pesona ini bukanlah cinta sejati. Tetapi rasa haus akan pengakuan membuatnya tak peduli. Ia mulai menikmati kekuatan barunya. Hari-hari berikutnya, Saka semakin tenggelam dalam pesona Jolo Sutro. Banyak gadis yang datang menghampiri, menawarkan senyum dan perhatian. Saka, yang dulu pemalu, kini merasa dirinya bagaikan raja. Ia mulai lupa pada pesan sosok tua di hutan bahwa ajian ini bukan untuk keserakahan. Orang tua Saka mulai curiga melihat perubahan anaknya. Mereka merasa ada yang aneh, terutama ketika banyak gadis desa sering mendatangi rumah. Ibunya berulang kali menasihati agar Saka tetap rendah hati. Namun, nasihat itu hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Saka merasa dirinya tak terkalahkan. Namun, di tengah kesombongannya, Saka tak menyadari bahaya yang mengintai. Sebab, ajian Jolo Sutro bukan hanya menarik perhatian manusia, tapi juga makhluk gaib. Dan dari balik bayangan hutan, sosok misterius lain mulai memperhatikan langkahnya. Sebuah ujian baru akan segera datang. Di pasar desa, Saka semakin percaya diri. Tatapannya mampu membuat siapapun luluh. Para gadis berdesakan hanya untuk menyapanya. Bahkan beberapa di antaranya sampai bertengkar karena berebut perhatian. Saka tertawa puas, merasa dirinya memiliki dunia dalam genggamannya. Namun, tak semua orang senang. Para pemuda desa mulai iri dan curiga. Mereka heran bagaimana Saka yang dulunya pemalu, kini mendadak dipuja-puja. Bisik-bisik mulai terdengar bahwa Saka menggunakan ilmu gaib. Kabar itu menyebar cepat, membuat namanya jadi perbincangan hangat. Lestari pun semakin sering mendekatinya, tapi tatapan matanya terasa aneh, seperti kosong tanpa jiwa. Saka mulai merasakan ada yang salah, tapi ia menutupinya dengan senyum. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini adalah harga dari kekuatan. Dalam hatinya, benih kesombongan mulai tumbuh semakin besar. Di rumah, ayah dan ibu Saka merasa cemas. Mereka memperhatikan perubahan anaknya yang semakin jauh dari sifat aslinya. Saka jarang membantu di sawah, lebih sering mondar-mandir ke pasar, dan sibuk dengan para gadis. Ibunya sering menangis diam-diam, merasa kehilangan anak yang dulu penuh hormat. Ayahnya mencoba menegur. "Saka, hidup jangan hanya mengejar cinta. Jangan sampai kau lupa pada tanah dan leluhur kita." Namun, Saka hanya tersenyum sinis. "Ayah tak mengerti. Aku kini punya kekuatan. Aku bisa mendapat apa saja yang kuinginkan." Kata-kata itu membuat ayahnya terdiam, hatinya perih mendengarnya. Dalam kegelisahannya, orang tua Saka akhirnya mendatangi seorang sesepuh desa bernama Ki Darmo. Sesepuh itu dikenal arif dan bijaksana, paham akan ilmu gaib dan keseimbangan hidup. Mereka berharap Ki Darmo bisa membuka mata Saka dari jalan yang berbahaya ini. Ki Darmo menerima kedatangan orang tua Saka dengan wajah serius.
Setelah mendengarkan cerita, ia menghela napas panjang. Aku sudah menduga ada sesuatu yang tak wajar, katanya. Tatapan Saka kini membawa aura Jolo Sutro. Itu ilmu kuno yang berbahaya. Mendengar nama itu, orang tua Saka terkejut. Mereka hanya tahu Jolo Sutro dari cerita lama, tak menyangka anak mereka benar-benar mendapatkannya. Ki Darmo menjelaskan bahwa ajian itu bisa membuka hati siapapun, tetapi selalu membawa konsekuensi. Bila tidak dikendalikan, ajian itu akan merusak jiwa. Ki Darmo pun berencana menemui Saka secara langsung. Ia tahu, menasehati pemuda yang baru saja merasakan manisnya kekuatan bukanlah hal mudah. Namun jika dibiarkan, desa bisa terjerat masalah besar. Sebab pesona Jolo Sutro tak hanya memikat manusia, tapi juga menarik perhatian makhluk gaib. Ki Darmo datang ke rumah Saka pada sore hari. Saka menyambutnya dengan senyum lebar, meski hatinya sedikit resah. Ki Darmo menatapnya tajam seakan menembus jauh ke dalam jiwa. Saka, katanya lembut, kau tahu dari mana asal daya tarikmu yang tiba-tiba ini? Saka terdiam sejenak lalu tersenyum. Aku telah mendapatkan warisan ajian Jolo Sutro. Dengan ini, aku bisa membuat siapapun mengikutiku. Bukankah itu sebuah anugerah, Ki? Suaranya penuh kebanggaan. Namun, Ki Darmo menggeleng perlahan, wajahnya muram. Anugerah? Itu kutukan jika kau salah gunakan, jawab Ki Darmo. Jolo Sutro adalah ajian yang haus akan jiwa. Semakin sering kau menggunakannya, semakin besar bayangan gelap yang akan menguasaimu. Hentikan sebelum terlambat. Kata-kata itu menusuk, tapi Saka menepisnya dengan senyum meremehkan. Malam itu, Saka berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju sungai. Bulan sabit bersinar redup, membuat bayangan pepohonan tampak menyeramkan. Angin malam berhembus, membawa suara-suara aneh yang membuat langkahnya terhenti. Ia merasakan ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Saat ia menoleh, tampak sosok perempuan bergaun putih berdiri jauh di ujung jalan. Rambutnya panjang, wajahnya samar, tapi tatapannya menancap dalam ke mata Saka. Ia tersenyum aneh, lalu berbisik, "Kau telah membuka pintu, kini giliran kami yang masuk." Suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Saka tertegun, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, setiap langkahnya terdengar jelas di telinga Saka. Di saat itulah ia sadar, ajian Jolo Sutro bukan hanya mengikat manusia, tapi juga mengundang roh-roh yang haus akan pesona gaib. Malam itu menjadi awal dari gangguan yang nyata. Sejak malam itu, tidur Saka tidak pernah nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, wajah perempuan bergaun putih itu selalu muncul. Senyumnya menakutkan, matanya merah menyala, dan tangannya berusaha meraih. Saka sering terbangun dengan keringat dingin, napas terengah, dan jantung berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya, tapi gangguan itu semakin nyata. Terkadang, ketika ia berjalan di pasar, bayangan perempuan itu terlihat di balik kerumunan. Tatapannya menusuk dari jauh, membuat Saka gelisah. Namun, anehnya, orang lain seolah tak menyadari keberadaannya, hanya Saka yang bisa melihat. Saka mulai sadar ada harga yang harus ia bayar, namun keinginannya untuk memikat Lestari membuatnya tetap bertahan. "Aku tidak boleh berhenti sekarang," gumamnya. Ia tidak tahu bahwa roh yang mendatanginya hanyalah awal dari bencana yang lebih besar. Lestari semakin hari semakin dekat dengan Saka. Ia sering datang ke sawah, membawakan makanan, atau sekadar duduk di sampingnya. Namun, tatapannya selalu kosong, seakan bukan dirinya yang berbicara. Warga desa mulai resah karena Lestari berubah menjadi pendiam dan selalu menuruti Saka tanpa alasan. Ayah Lestari, seorang pedagang kaya, mulai curiga.
Ia merasa putrinya terkena pelet atau guna-guna. Malam-malam ia berdoa meminta petunjuk kepada leluhur. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang melilit tubuh Lestari dan di tengahnya ada wajah Saka. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya, sang ayah mendatangi Ki Darmo untuk meminta pertolongan. Ia yakin ada ilmu gaib yang membuat anaknya tak berdaya. Ki Darmo hanya mengangguk, wajahnya serius. Inilah yang kutakutkan. Jolo Sutro mulai menjerat bukan hanya Saka, tapi orang-orang di sekitarnya. Ki Darmo mendatangi Saka sekali lagi. Kali ini, ia datang dengan nada yang lebih tegas. Saka, dengarkan aku. Ajian yang kau pakai sedang menggerogoti jiwamu. Jika kau terus menggunakannya, kau bukan lagi manusia seutuhnya. Namun Saka hanya tertawa kecil, menampakkan senyum penuh kesombongan. Ki Darmo, bukankah semua orang berhak bahagia? Aku hanya menggunakan apa yang telah kudapatkan. Lestari kini bersamaku. Itu semua karena takdir, jawab Saka. Ucapannya terdengar meyakinkan, tapi di dalam hatinya ada sedikit kegelisahan yang ia sembunyikan. Ki Darmo menatapnya dalam-dalam. Takdir tidak bisa dipaksa. Kau sedang berjalan di jalan yang kelam, nak. Ingatlah, Jolo Sutro tak pernah memberi dengan cuma-cuma, akan ada nyawa yang ditagih. Kata-kata itu menusuk telinga Saka. Namun ia menutupinya dengan rasa sombong yang makin tumbuh. Suatu malam, Saka menatap wajahnya di permukaan air sungai. Ia terkejut ketika melihat bayangannya berbeda. Matanya merah, senyumnya menyeramkan, dan wajahnya tampak lebih tua. Ia mengucek mata, lalu menatap lagi. Kali ini bayangannya normal, namun rasa takut mulai menghantui pikirannya. Sesampainya di rumah, ia menatap cermin. Lagi-lagi, bayangan aneh itu muncul. Tapi kali ini, bayangan itu berbicara. Kau milik kami sekarang, jangan berpura-pura kuat. Semakin kau gunakan ajian ini, semakin cepat kau menjadi bagian dari kami. Suara itu bergema di kepalanya, membuatnya pucat pasi. Saka hampir melempar cermin itu, namun tangannya gemetar. Ia mulai menyadari bahwa ada kekuatan gelap yang menuntut balasan. Tapi hatinya bimbang, harus menyerah pada ketakutan atau tetap mengejar cinta Lestari yang kini seolah sudah dalam genggamannya. Ki Darmo akhirnya mengumpulkan beberapa orang tua desa. Mereka berkumpul diam-diam di pendopo kecil membicarakan masalah Saka. Semua sepakat bahwa pemuda itu telah terjerat Jolo Sutro dan desa akan ikut terkena dampaknya jika dibiarkan. Wajah mereka serius, suasana malam terasa berat. Ilmu itu tidak boleh berkembang di desa kita, kata Ki Darmo tegas. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkan Saka sekaligus melindungi desa. Namun beberapa orang meragukan karena ajian itu terlalu kuat untuk dilawan. Bahkan, kabarnya hanya roh pemberi ajian yang bisa mencabutnya kembali. Di saat rapat itu berlangsung, sosok bayangan hitam melintas di luar pendopo. Tak seorang pun menyadari, kecuali Ki Darmo yang merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, lalu berbisik. Kita harus cepat sebelum semuanya terlambat. Lestari semakin hari semakin lemah. Tubuhnya pucat, matanya sayu, dan sering mengigau menyebut nama Saka. Orang tuanya panik. Mereka merasa putrinya sedang diikat kekuatan gaib. Para tabib desa sudah mencoba mengobati, tapi tidak ada hasil. Lestari seakan terjerat sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah malam, Lestari sering berjalan sambil tidur menuju arah hutan timur. Untungnya ayahnya selalu sigap menahan. Tapi setiap kali ditarik pulang, gadis itu menjerit histeris, matanya kosong. Saka, aku harus ke Saka. Hanya itu kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ki Darmo yang dipanggil segera datang dan melihat langsung keadaan Lestari. Dengan wajah muram ia berkata,
Ini bukan lagi pengasihan, ia sudah menjadi ikatan roh. Bila tidak segera diputus, nyawa Lestari bisa menjadi tumbal ajian itu. Di sisi lain, Saka merasa semakin kuat. Setiap kali ia menggunakan tatapan Jolo Sutro, orang-orang tunduk kepadanya. Ia mulai berani menantang para pemuda desa yang iri padanya, bahkan beberapa di antaranya ia buat jatuh cinta tanpa sadar. Saka merasa dirinya penguasa kecil di Wonoayu. Suatu hari, beberapa pemuda datang menantang Saka untuk adu keberanian. Namun, begitu Saka menatap mereka satu persatu, tubuh mereka gemetar, lutut lemas, dan akhirnya tunduk tanpa perlawanan. Orang-orang yang menyaksikan terheran-heran sekaligus takut. Sejak itu, mereka semakin yakin Saka bukan manusia biasa. "Tak ada yang bisa melawanku," ucap Saka dalam hati. Ia bahkan mulai bermimpi untuk meninggalkan desa dan menggunakan kekuatannya di kota. Ia tak tahu bahwa semakin ia sombong, semakin besar pula pintu bagi roh-roh gelap untuk menguasai dirinya. Para pemuda desa tak tinggal diam. Mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak. "Kita tidak boleh membiarkan Saka terus begini," ujar salah seorang bernama Raka. Ia mengajak kawan-kawannya mencari cara untuk menghentikan Saka, meski dengan ilmu atau kekerasan sekalipun. Namun, setiap rencana yang mereka buat selalu gagal. Ada yang sakit mendadak. Ada pula yang ketakutan sebelum berangkat. Seakan-akan ada kekuatan gaib yang melindungi Saka. Hal ini semakin menambah amarah dan rasa putus asa mereka. Raka akhirnya menemui Ki Darmo untuk meminta bantuan. "Kami rela melakukan apa saja, Ki, asalkan Saka bisa dihentikan. Kalau tidak, desa ini akan hancur." Ki Darmo hanya menghela napas. Menghadapi Jolo Sutro tidak bisa dengan amarah. Dibutuhkan keteguhan hati dan kesucian niat. Suatu malam, Saka bermimpi berjalan di hutan yang penuh kabut. Dari balik kabut itu, muncul puluhan sosok perempuan bergaun putih, semua tersenyum padanya. Awalnya ia senang, namun senyum mereka berubah menjadi menyeramkan. Mata mereka merah, gigi bertaring, dan tangan mereka meraih tubuhnya. Saka berlari ketakutan, tapi semakin ia berlari, semakin banyak sosok itu bermunculan, hingga akhirnya ia jatuh dan terperangkap di lingkaran mereka. Dari kegelapan muncul sosok tua berjubah lusuh yang dulu memberinya ajian. "Kau sudah milik kami, Saka. Bayaran waktumu hampir tiba." Ia terbangun dengan teriakan keras, tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah, jantungnya berdebar tak karuan. Namun, meski takut, dalam hatinya masih ada rasa rakus. "Tidak, aku tidak akan menyerah. Selama Lestari milikku, aku akan bertahan," gumamnya. Sejak mimpi itu, Saka mulai sering merasakan panas di dalam dadanya. Setiap kali ia marah atau cemburu, panas itu membakar, membuatnya kehilangan kendali. Ia sering menatap orang dengan amarah, dan orang itu langsung jatuh sakit atau pingsan. Kekuatan Jolo Sutro mulai berubah menjadi kutukan. Orang-orang desa semakin takut. Mereka tidak berani mendekat, bahkan beberapa keluarga memilih menjauh dari rumah Saka. Di sisi lain, Lestari semakin kritis. Tubuhnya kian lemah seakan energi hidupnya tersedot habis. Ki Darmo tahu, itu tanda bahwa roh penuntut sedang bersiap mengambil tumbal. Saka berdiri di tepi desa, menatap bulan purnama dengan mata merah menyala. Dalam dirinya ada dua suara yang bertarung, suara kesombongan yang berkata ia penguasa, dan suara kecil yang memohon agar ia berhenti. Namun, semakin lama, suara kecil itu tenggelam oleh api keserakahan. Suasana desa Wonoayu berubah mencekam. Warga tak lagi merasa aman ketika malam tiba. Mereka berbisik-bisik tentang Saka yang dianggap telah bersatu dengan makhluk halus.
Beberapa orang bahkan mulai menganggapnya sebagai kutukan yang bisa membawa celaka bagi seluruh desa. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah senja. Para orang tua selalu menutup pintu rapat-rapat, menyalakan dupa, dan berdoa agar keluarga mereka tidak terkena imbas dari kekuatan Saka. Suara gamelan mistis kadang terdengar dari arah hutan timur, menambah rasa takut yang sudah menebal. Ki Darmo semakin khawatir. Ia tahu bahwa roh yang memberi ajian Jolo Sutro tidak akan berhenti sampai menagih tumbal. Dan tumbal itu bisa berupa siapa saja, bahkan seluruh desa. Waktu kita tidak banyak, katanya pada orang-orang tua desa. Tubuh Lestari semakin lemah. Wajahnya pucat seperti mayat hidup, napasnya tersengal-sengal, dan ia sering menggigau. Saka, jangan tinggalkan aku. Saka. Begitu terus ia ucapkan dengan suara lirih. Orang tuanya menangis siang dan malam, memohon agar anaknya diselamatkan. Ki Darmo melakukan doa dan ritual kecil untuk menahan roh yang mengikat Lestari. Namun kekuatan Jolo Sutro terlalu kuat. Ikatan itu seperti rantai besi yang tak bisa diputus begitu saja. Setiap kali doa dibacakan, Lestari menjerit keras seakan terbakar api. Akhirnya, Ki Darmo berkata dengan nada tegas, "Tak ada jalan lain. Saka sendiri yang harus melepaskan ajian ini. Jika tidak, Lestari akan menjadi tumbalnya." Kata-kata itu membuat ayah Lestari terkejut, tapi ia tahu kebenaran tak bisa dihindari. Saka mulai menyadari perubahan pada Lestari. Setiap kali ia menatapnya, bukannya bahagia. Yang ia lihat hanyalah tubuh lemah dan mata kosong. Hatinya bergetar. Ada rasa bersalah yang perlahan muncul. Namun, kesombongan membuatnya terus menolak kenyataan. Semua ini demi cinta, ucapnya pada diri sendiri. Tanpa ajian ini, Lestari tak akan pernah menoleh padaku. Meski begitu, setiap kali ia mengingat tatapan kosong Lestari, hatinya terasa perih. Ada bagian kecil dalam dirinya yang merindukan cinta tulus, bukan cinta yang dipaksa oleh ajian. Di malam yang sepi, ia mendengar suara ibunya menangis di kamar sebelah. Tangisan itu menusuk, membuatnya termenung. Untuk pertama kali sejak mendapatkan ajian itu, Saka mulai merasa bahwa kebahagiaan yang ia kejar hanyalah semu belaka. Ki Darmo mendatangi Saka sekali lagi. Kali ini ia datang dengan wajah tegas, membawa tongkat kayu tua yang diwariskan dari leluhur. "Saka," katanya, "ini peringatan terakhir. Hentikan ajianmu, atau kau akan kehilangan segalanya." Suaranya berat, penuh wibawa. Saka hanya terdiam. Ada bagian dirinya yang ingin membantah, namun tatapan Ki Darmo membuatnya tak berkutik. "Aku tahu hatimu masih bisa diselamatkan," lanjut Ki Darmo. "Tapi kau harus mau meninggalkan Jolo Sutro. Itu bukan kekuatan, melainkan jerat." Air mata Saka hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Jika aku menyerah, aku akan kehilangan Lestari," katanya lirih. Ki Darmo menghela napas panjang. "Kau salah, nak. Justru dengan mempertahankan ajian itu, kaulah yang membunuhnya perlahan." Hari itu, bulan purnama bersinar merah kejinggaan, tanda bahwa kekuatan gaib sedang memuncak. Di hutan timur, suara gamelan mistis terdengar lebih keras, seperti pesta roh sedang berlangsung. Saka berdiri di depan rumah, dadanya terasa panas membara. Di dalam rumah, Lestari menjerit histeris, tubuhnya melayang seolah ditarik sesuatu yang tak kasat mata. Orang tuanya berteriak panik, sementara warga desa mulai berkumpul di luar, tak berani masuk. Ki Darmo segera datang membawa dupa, mantra, dan tongkatnya. "Ini saatnya, Saka," teriak Ki Darmo. "Kau harus memilih. Cinta semu dengan Jolo Sutro, atau cinta sejati dengan melepaskannya." Malam itu menjadi malam penentuan, ketika takdir Saka dan desa Wonoayu akan ditentukan. Di dalam rumah, Lestari semakin meraung.
Tubuhnya bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang hendak keluar dari raganya. Suara tangisnya berubah menjadi lolongan panjang, membuat semua orang yang mendengar merinding. Ibunya berusaha memeluk, namun tubuh Lestari terlempar seolah ditolak oleh kekuatan gaib. Saka berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Ia melihat betapa Lestari menderita karena ajian yang ia miliki. Dalam hatinya terjadi pergulatan hebat. Cinta yang ia inginkan justru membuat gadis itu sekarat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ki Darmo berdiri di tengah ruangan, membakar dupa dan membacakan mantra. Asap putih mengepul, berusaha mengusir roh yang melilit Lestari. Namun, kekuatan itu begitu kuat. Saka, hanya kau yang bisa melepaskannya. Ingat, ajian itu terikat pada jiwamu, teriak Ki Darmo. Tiba-tiba, udara di dalam rumah menjadi dingin. Dari sudut gelap, muncul sosok tua berjubah lusuh. Sosok yang dulu memberikan ajian kepada Saka. Matanya merah, senyumnya menyeramkan. Semua orang mundur ketakutan, kecuali Saka yang terpaku di tempat. Saka, ucapnya dengan suara berat, kau sudah menikmati manisnya Jolo Sutro. Kini saatnya membayar. Tatapannya beralih ke Lestari yang terbaring lemah. Gadis itu akan menjadi tumbalmu. Hanya dengan itu, kau bisa mempertahankan kekuatanmu. Saka menjerit, tidak, aku mencintainya. Namun sosok tua itu hanya tertawa panjang. Cinta? Cinta sejati tak pernah ada dalam Jolo Sutro. Yang ada hanya ikatan dan nafsu. Pilihannya sederhana, lepaskan ajianmu atau biarkan gadis itu mati. Hati Saka terbelah. Ia menatap Lestari yang semakin pucat, lalu menatap sosok tua yang menuntut bayaran. Api panas di dadanya membara, tanda bahwa ajian itu semakin menuntut. Ia memejamkan mata, mencoba mendengar suara hatinya. Bayangan kesombongan berbisik, dengan kekuatan ini, kau bisa memiliki segalanya. Jangan sia-siakan. Namun suara lain, lembut dan lirih, berkata, jika kau benar-benar mencintainya, lepaskan. Cinta tak pernah memaksa. Keringat bercucuran di wajah Saka. Ia berlutut, menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Aku tidak mau kehilangan Lestari, ucapnya pelan. Ki Darmo mendekat, meletakkan tangannya di bahu Saka. Maka ikhlaskanlah, nak. Hanya dengan itu kau akan selamat. Dengan sisa kekuatan yang ada, Saka menatap Lestari untuk terakhir kalinya. Tatapannya kini bukan tatapan penuh ajian, melainkan tatapan tulus seorang pemuda. Aku mencintaimu, Lestari. Bukan karena ajian ini, tapi karena hatiku, bisiknya lirih. Ia kemudian memukul dadanya sendiri, berteriak keras sambil memohon, aku lepaskan Jolo Sutro. Aku tak ingin kekuatan ini lagi. Seketika, cahaya merah menyala dari tubuhnya, lalu pecah menjadi asap hitam yang melayang ke udara. Suara jeritan roh bergema mengguncang rumah itu. Sosok tua berjubah lusuh meraung marah. Bodoh, kau menolak anugerahku, kau akan menyesal. Teriaknya sebelum tubuhnya hancur menjadi kabut hitam dan lenyap ke dalam kegelapan malam. Begitu ajian itu lepas, tubuh Saka terlempar ke lantai. Napasnya berat, wajahnya pucat, seolah seluruh tenaganya tersedot. Namun, di sisi lain Lestari perlahan membuka mata. Wajahnya kembali berseri meski masih lemah. Air mata mengalir di pipinya saat ia menatap Saka. Warga desa yang menyaksikan bersorak lega. Mereka melihat keajaiban bagaimana cinta sejati mengalahkan kutukan. Orang tua Lestari menangis sambil memeluk putrinya. Ibunda Saka pun jatuh tersungkur. Bersyukur anaknya memilih jalan benar. Ki Darmo menghela napas panjang lalu berkata, pengorbananmu besar, Saka. Tapi ingatlah, bayangan Jolo Sutro akan selalu ada, menunggu jiwa-jiwa yang tamak. Jangan pernah lagi kau mencari jalan itu.
Malam itu menjadi saksi bahwa cinta tulus mampu menundukkan ilmu gaib yang paling berbahaya sekalipun. Meski ajian Jolo Sutro telah dilepaskan, tubuh Saka masih lemah. Ia terbaring di bala bambu dengan wajah pucat, napas terengah, seakan semua tenaganya hilang bersama dengan kekuatan itu. Warga desa datang bergantian menjenguk, sebagian merasa iba, sebagian lagi masih menyimpan rasa curiga. Lestari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Terima kasih, Saka," bisiknya sambil menahan tangis. Ia tahu, tanpa pengorbanan itu, dirinya tak akan selamat. Hati Lestari kini dipenuhi rasa syukur, meski sekaligus takut kehilangan. Saka menatapnya samar, bibirnya bergetar. "Aku hanya ingin kau hidup bahagia, meski mungkin aku tak akan lama." Kalimat itu membuat Lestari menangis lebih keras. Luka batin dan fisik Saka menjadi bukti harga mahal dari ajian terlarang itu. Beberapa hari setelah kejadian purnama berdarah, suasana desa Wonoayu perlahan pulih. Gamelan mistis dari hutan timur tak terdengar lagi, angin malam tak lagi membawa bisikan gaib. Warga mulai berani keluar rumah setelah senja, meski masih menyisakan trauma. Mereka berkumpul di balai desa untuk mengucap syukur, membakar dupa, dan memanjatkan doa bersama. Sesajen diletakkan di persimpangan jalan, agar roh-roh jahat tak lagi mengganggu. Anak-anak berlari di halaman dengan gembira, seolah beban gelap telah diangkat dari pundak mereka. Namun, meski desa tenang kembali, nama Jolo Sutro masih sering dibicarakan dengan berbisik. Mereka percaya, ilmu itu hanya tertidur, menunggu seseorang yang nekat membangunkannya kembali. Suatu sore, saat langit memerah, Lestari duduk di samping Saka yang mulai bisa berjalan pelan. Ia menatap wajah pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. "Saka, aku harus jujur. Sejak dulu sebenarnya aku sudah menaruh hati padamu," katanya lirih. Saka tertegun. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau, bukan karena sakit, tapi karena indah. "Mengapa kau tak pernah mengatakannya?" tanyanya. Lestari tersenyum getir. "Karena aku malu dan takut. Tapi ternyata kau rela mengorbankan segalanya demi aku." Saka memejamkan mata, menahan air mata. "Andai aku tahu lebih awal, aku tak akan pernah mencari jalan Jolo Sutro." Pengakuan itu membuat keduanya larut dalam tangis, bukan tangis duka, melainkan tangis penebusan dan cinta yang akhirnya menemukan tempatnya. Ki Darmo mengunjungi Saka untuk terakhir kalinya. Ia duduk bersila di hadapan pemuda itu, menatap dengan mata penuh kebijaksanaan. "Saka, kau sudah belajar pelajaran paling berharga. Ilmu tanpa laku batin hanya akan menjerat diri sendiri," ucapnya. Ia menyerahkan sehelai kain kuning tua bertuliskan doa leluhur. "Simpan ini bukan untuk kekuatan, tapi sebagai pengingat. Jika hatimu goyah, bacalah doa di kain ini. Ingatlah, cinta sejati tak butuh paksaan, apalagi sihir." Saka menerimanya dengan penuh hormat. "Terima kasih, Guru. Aku bersumpah, tak akan lagi menyentuh ilmu terlarang. Hidupku kini hanya untuk Lestari, keluargaku, dan desa ini." Ki Darmo mengangguk, lalu pergi meninggalkan senyum lega. Waktu berjalan, luka Saka perlahan sembuh. Ia dan Lestari akhirnya menikah dengan restu keluarga dan seluruh warga desa. Pernikahan itu sederhana, namun penuh kehangatan dan doa. Tak ada lagi gamelan gaib, hanya tabuhan kendang dan tawa riang. Di malam pernikahan mereka, Saka memandang langit berbintang. Ia berbisik, "Terima kasih, karena aku diberi kesempatan kedua." Lestari menggenggam tangannya erat, seakan berjanji untuk tak pernah melepaskannya lagi. Namun jauh di hutan timur, samar terdengar suara gamelan pelan. Seolah mengingatkan bahwa Jolo Sutro tak pernah benar-benar lenyap.
Ia hanya menunggu hingga ada jiwa lain yang tergoda untuk mengulang kisah terlarang itu.